Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan harga Bitcoin ya. Jadi langsung aja ke intinya, dan nanti ada dua, seperti biasa ya, ada dua bocoran koin juga untuk kalian bisa pertimbangan ya teman-teman, pertimbangin untuk kalian beli nanti persiapan bulan 7 dan bulan 8 ya di DeFi Summer. Oke, jadi langsung aja ke chart harganya Bitcoin ya guys ya. Kemarin itu gue udah ada upload video. Oke guys, jadi ini adalah tampilan awal dari YouTube gue ya teman-teman ya. Di video kita bisa klik di bagian video. Nah di sini ya update Bitcoin terkini dan dua rekomendasi koin ya teman-teman ya. Kemudian ini juga ada Bitcoin DAM lagi, hati-hati ini belum selesai ya teman-teman. Jadi memang di video yang ini tuh sudah saya infokan ya teman-teman untuk si pergerakannya si Bitcoin ya, kemana kira-kira arahnya ya. Jadi secara teknikal ya kita bisa lihat juga ke time frame yang lebih besar nih teman-teman ya, satu hari. Dan di sini sudah dead cross nih teman-teman ya. Untuk EMA 50 dan EMA 200 nya ini sudah dead cross nih ya. Tuh guys ya, garis warna oranye dan hijau ini ya udah dead cross ya teman-teman. Jadi memang biasanya kita udah lihat ya kemarin itu kalau dead cross EMA 50 dan EMA 200 itu cenderung mengalami penurunan sebesar 30 sampai ya hampir 40% lah ya dari semenjak dia dead cross ini. Berarti kemarin itu kita ukur kira-kira ya bisa nyentuh sekitar 22.000, 23.000 ya dolar untuk si Bitcoin ya teman-teman. Dan itu secara kebetulan juga teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari symmetrical triangle ini, ketika dia breakdown ya, jadi ini bukaannya, ketika dia breakdown ya, kita bisa lihat juga nih teman-teman ya. Ketika kemarin itu dia breakdown ya, arahnya itu di berapa ya? Sekitaran 22.000, 23.000 juga teman-teman ya. Arah dari penurunannya ketika dia breakdown ya. Jadi memang ini adalah sebuah kebetulan juga ya teman-teman ya. Kebetulan dia waktu ini dead cross ya. Kemudian ini juga kalau indikasi breakdownnya turun sampai mana, dari dua hal ini menandakan kalau misalkan kemungkinan besar Bitcoin itu bisa turun sampai sekitar 22.000 sampai 23.000 dolar untuk harga si Bitcoin ini sendiri teman-teman. Ini pakai time frame satu hari loh ya. Ya teman-teman, baru nanti di sekitaran area sini 22.000, 23.000 kita berharap supaya adanya pemantulan. Nah ya garis hijau ini teman-teman, supaya ini ada pemantulan bisa ke new ATH untuk si Bitcoin ya. Jadi memang ini longsor yang kedua kali, kita harus persiapan, apalagi memang udah sering saya infokan juga ini udah deket-deket akhir bulan ya, penutupan kuartal kedua di tahun ini ya. Biasanya akhir bulan penutupan kuartal itu memang banyak vote yang muncul, padahal vote-nya diulang-ulang terus gitu ya teman-teman ya. Jadi harus persiapan seperti waktu bulan tahun 2013 ya, dia ngedam dua kali ya. Udah ngedam, mulai pulih lagi, ngedam lagi, baru pulih ya. Jadi memang ini kita udah dipukul ya sekali ya, sideways dikit. Nah ini kita bakalan dipukul untuk kedua kalinya, baru ya kita berharap sama lah naik lagi akhirnya gitu kan teman-teman ya. Gak ada yang berharap jelek atau buruk ya teman-teman. Jadi ini bukan food atau apa ya. Ya bisa aja analisanya salah ya. Ya semoga aja salah, dan ya dia palingan cuman ngehit sekitar 30.000, 28.000 terus mengalami pemantulan sampai ke new ATH lagi ya. Semoga aja gitu kan teman-teman. Tapi di sini saya ingin membagikan worst case atau skenario terburuk ya, skenario terburuk jika terjadi gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak terjadi gimana, ya udah nggak usah repot gitu kan ya, bagus dong kalau nggak terjadi gitu kan teman-teman ya. Jadi memang harus diinfokan segala berita yang seperti ini gitu ya, biar kita lebih hati-hati gitu ya. Jadi menurut saran saya sih, kalau misalkan sekarang posisi sekarang ini yang udah cuan-cuan ya bisa di TP-TP-in gitu ya teman-teman ya. Udah bisa di TP-TP-in. Kita udah bisa lihat juga nih teman-teman ya, untuk dari MACD-nya nih, ini udah mau dead cross nih teman-teman ya. Sebelumnya dia golden cross nih di bagian bawah sini nih, udah mau dead cross lagi nih, mengarah ke bawah lagi, barnya nanti bar merah lagi seperti ini ya. Ini pakai time frame yang lebih besar satu hari. Nah apa artinya, kalian lihat nih, terakhir kali barnya warna merah seperti ini lihat turunnya seperti ini guys ya. Ini udah hijau. Nah ini udah dead cross nih, siap-siap lagi nanti bar merah. Bar merah gimana tuh bang ya, ini lanjut short lagi. Nah sampai sini baru semoga bisa mengalami kenaikan. Jadi siap-siap kebanting dua kali gitu guys ya. Jadi ini untuk pergerakan si Bitcoin ya, kita harus perhatikan ini pakai time frame satu hari yang lebih besar lagi gitu teman-teman, untuk kita bisa tahu lagi nih ya. Jadi memang untuk beberapa hari ke depan kita bakal ngeliat lagi market merah lagi gitu teman-teman. Nggak cuman berapa hari ke depan, bahkan hari ini pun juga ya
kita udah bisa lihat kebanyakan memang merah nih guys ya. Cuman beberapa yang hijau gitu ya teman-teman ya, tapi didominasi oleh warna merah gitu guys ya. Jadi ini untuk kalian bisa berhati-hati ya, kalian bisa lihat sendiri juga dari indikator-indikatornya ya, memang cenderung mengarah ke koreksi lagi gitu guys ya. Nah ini lihat tuh kenceng banget guys ya koreksinya gitu. Jadi memang ini untuk berhati-hati sekali lagi teman-teman ya. Kemudian ada koin-koin atau 2 koin yang bisa kalian istilahnya cicil ketika nanti dia seperti Whitelines nih ya, ketika dia nanti menginjak sekitar area berapa bang ya, 38.000 ke atau bahkan 27.000 dia hit lagi, ya itu udah murah banget, kalian bisa cicil beli gitu teman-teman. Ingat cicil no all in ya teman-teman ya. Untuk salah satu koin Whitelines ini bagus banget ya, dia termasuk DeFi juga ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi salah satu bahan pertimbangan Whitelines. Kemudian koin lainnya apalagi bang, yaitu adalah Uniswap ya. Uniswap juga ini masuk top 1 dari DeFi ya rankingnya. Kemudian di sini itu waktu tanggal sekitar 19 bulan 5 itu ya, dia hit sekitar sampai 150.000 teman-teman ya. Nah terus kemarin itu waktu koreksi juga nggak pernah hit sekitar ini lagi. Nanti ketika Bitcoinnya longsor lagi teman-teman ya, ketika Bitcoin longsor mungkin sekitar 23.000 22.000 ya, kita nggak pernah tahu juga ya. Untuk Uniswap ini nanti mungkin aja hit cuman sekitar 190.000 200.000 ya teman-teman ya. Pokoknya di area sekitar ini sudah bisa kalian cicil juga. Untuk Uni udah murah banget gitu ya teman-teman, di area-area ya dari 150.000 sampai ya 200.000-an lah ya teman-teman. Kalian bisa cicil untuk Uniswap ya, untuk bermain nanti di bulan 7 dan 8 gitu ya. Harapannya Bitcoinnya nanti bisa reversal ya, pemantulan cukup keras nanti setelah dia koreksi yang kedua kali ini ya. Koreksi bukan koreksi lagi sih, ini ngedam yang kedua kali gitu guys ya untuk si Bitcoin. Jadi ini adalah kemarin kan banyak yang bilang nih nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin guys ya. Di dunia kripto yang harganya fluktuatif ini nggak ada yang nggak mungkin. Sekali lagi nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin kan alah mana nih Bitcoin nggak bakal turun, alah mana nih ya, yang nantangin akhirnya mungkin sekarang sudah nyangkut ya. Ya sudah, itu kan buah atau hasil dari kesombongan gitu kan teman-teman. Kalau misalkan bilang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin guys ya. Kita lihat dari indikatornya aja ini udah cukup menyeramkan gitu loh teman-teman ya. Ya jadi itu yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Apalagi kemana yang bilang nih katanya si ini nggak mungkin, katanya si itu nggak mungkin ya. Cobain aja gitu kan, cobain aja kalian diem dan lihat aja gitu marketnya seperti apa gitu ya. Kita udah lihat nih ya, dari secara histori juga kemarin udah dibahas ya, ketika dead cross udah turun berapa persen ya teman-teman. Dan ini udah bisa kita lihat juga nih ya, ketika dari EMA 50 dan 200 itu makin jauh, harganya makin nanjak. Tapi kalau misalkan mereka ini waktu setelah dead cross yang makin jauh ya, setelah dead cross nih, kemudian EMA 50 dan EMA 200 garisnya makin jauh, yaitu sore bisa makin dalam ya, itu yang cukup bahaya teman-teman ya. Tapi kita nggak pernah berharap itu. Semoga nanti udah sekitar 20 ribuan dia bisa mengalami pemantulan kembali ya. Itu sih untuk video kali ini teman-teman, nggak ada yang nyebar food atau apa. Inilah adalah realita yang harus kita hadapin teman-teman. Analisa bisa aja salah teman-teman, tapi kita lihat dari beberapa macam indikatornya juga ini mendukung sekali untuk yang namanya koreksi kembali ya teman-teman. Kita harus lihat dulu untuk area ungu ini ya, sekitar 28.000 sampai 30.000 itu adalah area yang cukup kuat saat ini gitu ya. Kalau misalkan dia jebol lagi, area cukup kuat selanjutnya di mana? Yaitu ungu selanjutnya ini yang udah saya tandain ini ya, sekitar 20 ribuan untuk si Bitcoin ya guys ya. Jadi itu sekilas untuk kita ngebahas 2 koin ya, rekomendasi untuk bulan depan juga. Kemudian pergerakan Bitcoin seperti apa ya. Jadi ya intinya yang udah profit ya bisa di take profit, di TP-TP-in lah gitu ya, buat nanti bisa serok bawah gitu. Kalau yang udah terlanjur nyangkut cukup jauh ya sudah di hold, mau bagaimana lagi. Gitu guys ya. Jadi itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.